Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue di Syarif Official Channel. Di video gue kali ini, gue sebelumnya mau ngucapin turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Bapak Budi Djarot, pentolan Gerakan Jaga Indonesia atau dengan singkatan GJI. Beliau dikabarkan meninggal karena virus COVID-19. Beliau dimakamkan kalau nggak salah kemarin di daerah Ciputat pada tanggal 27 Juni atau sekitar hari Minggu. Jadi siapa sih sebenarnya Bapak Budi Djarot ini? Dia itu terkenal sebagai pentolan Gerakan Jakarta Indonesia yang menginisiasi demo penolakan datang Imam Besar Habib Muhammad Rizik Syihab waktu datang ke Indonesia. Dia juga seorang tokoh kontroversial yang sudah pernah dilaporkan oleh pihak Front Pembela Islam atau FPI ke Mabes Polri. Cuman untuk sampai sekarang saya belum tahu kasus beliau sampai di mana. Jadi waktu dulu itu sempat ada video pembakaran poster atau foto dari Imam Besar Habib Muhammad Rizik Syihab. Dia bakar di depan MPR RI. Dan menurut infonya juga rumah dia juga sempat dikunjungi oleh beberapa tokoh FPI untuk melakukan klarifikasi. Siapa sebenarnya Bapak Edi Djarot ini? Bapak Edi Djarot ini sebelumnya juga dulu pernah mencalonkan sebagai anggota legislatif untuk DPR RI pada tahun 2004. Beliau dari fraksi PAN sebelumnya dengan nomor urut 8 kalau nggak salah. Akan tetapi ya saya nggak tahu juga selanjutnya beliau menang atau kalah, karena jujur nggak terlalu banyak ngikutin masalah politik. Banyak banget kontroversial atau bahkan nggak sedikit pula komen-komentar pedas dari netizen pembela oposisi kepada beliau. Jadi ya gue punya sedikit rekaman Bapak Budi Djarot almarhum waktu melakukan pembakaran foto Habib Rizik Syihab, Imam Besar Habib Muhammad Rizik Syihab. Jadi beliau menyebutkan bahwa beliau Habib Muhammad Rizik Syihab ini adalah sesuatu yang nggak patut diomongkan untuk kepada ulama. Saya nggak mau mencontohkan ulang karena saya merasa bahwa kalau saya menyatakan tersebut saya nggak sopan dan saya nggak berani. Karena walaupun seperti itu, beliau atau Habib Muhammad Rizik Syihab adalah ulama besar dan saya pribadi sangat menghormati beliau walaupun saya tidak tergabung dalam kelompok Front Pembela Islam sebelum dibubarkan oleh pemerintah. Manusia di foto ini adalah sampah. Dia tidak berguna lagi. Jadi tidak ada tuntutan bahwa kita mencemarkan nama baik. Ya, karena dia sudah mengkhianati negeri ini, tidak menerima kemenangan Pak Jokowi, dan bahkan dia tidak minta bantuan kepada Pak Jokowi. Jadi silakan saja teman-teman, ini manusia sampah yang tidak boleh ada di sini. Dan ketika nanti mau pulang kita balak rame-rame. Pembakaran tersebut merupakan sebuah aksi penolakan kedatangan Imam Besar ke Indonesia waktu itu, kalau nggak salah pada bulan Juli tahun 2020. Jadi setelah itu timbullah sebuah pergolakan di tengah masyarakat, kisruh antara umat beragama, bahkan sesama umat Islam pun
setelah itu saling bersinggungan antara pendukung pihak satu dan pendukung pihak lainnya. Pesan dari saya untuk para netizen, yang sudah yang berlalu biarlah berlalu, jangan terlalu diungkit-ungkit. Karena sebelumnya saya pernah DM salah satu ulama juga, ulama kondang yang suka mengisi ceramah juga di media sosial, sering diundang juga ke masjid-masjid di Jakarta. Saya pernah DM beliau bahwa Ustadz, makin banyak orang-orang yang tidak menyukai imam besar. Terus gimana sikap saya terhadap itu? Saya juga tidak mampu untuk mengatasi mereka. Terus kata beliau, doakan saja supaya mereka mendapatkan hidayah. Setelah ini ya alangkah baiknya kita doain aja, semoga perjalanan beliau Budi Djarot dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan kuburnya, diberi penerangan di alam kuburnya, dan semoga beliau Bapak Budi Djarot mendapatkan kemudahan menjawab 6 pertanyaan dari malaikat Mungkar dan Nakir. Ya, itu dia. Jadi ya untuk netizen stoplah hujatan-hujatannya, karena nggak elok kalau kalian menghujat manusia atau seseorang yang setelah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berusaha buat menutup aib kita. Kita juga nggak patut untuk bertingkah melebihi Allah untuk membuka aib-aib seorang manusia. Sebaiknya kita doain aja, semoga para pembenci ulama kita ini diberi jalan, diberi hidayah, diberi kemudahan buat mana yang tahu yang hak dan yang batil. Semoga Allah kasih tabir kebenaran kepada mereka, siapa yang benar dan siapa yang salah. Jadi ya untuk menghujat itu stoplah. Kita buktikan bahwa kita ini umat beragama yang sangat cinta damai. Kita ini umat muslim yang sangat cinta damai. Jadi stoplah untuk bertingkah anarkis. Jadi sehingga kita nih nggak selalu dicap dengan slogan Islam yang radikal gitu. Sementara yang selama saya ikutin beberapa ini, kita ini cukup damai. Aku ngikutin ceramahnya Ustadz Adi Hidayat, Al-Mukarram Ustadz Adi Hidayat, alhamdulillah adem luar biasa. Dapat ilmu di situ tentang Al-Qur'an, terus ilmu fikih. Terus aku juga ngikutin Ustadz Umar Mita. Beliau juga adem, ayem, kayaknya nggak ada unsur kebencian di situ. Saya ngikutin Mahaguru Profesor Dr. Ustadz Abdul Somad Al-CMA. Beliau ceramahnya sangat berapi-api dan selalu memberikan referensi yang bisa dipertanggungjawabkan, sama seperti Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat selalu memberikan referensi dari Al-Quran. Ustadz Abdul Somad selalu memberikan referensi dari kitab-kitab dari guru-gurunya, dan juga dia memberikan referensi dari ayat-ayat Al-Quran juga. Terus aku juga mendengarkan ceramahnya Ustadz Felix Xiao. Ustadz Felix Xiao ini tergolong mempunyai haters yang lumayan banyak juga. Kalau kita lihat beliau komen di IG gitu, komentar pembencinya itu lebih parah juga sebenarnya. Cuman banyak pelajaran juga yang bisa saya ambil dari Ustadz Felix Xiao. Saya jadi tahu siapa itu Sultan Muhammad Al-Fatih. Terus saya juga siapa tahu Sultan Abdul Hamid II. Juga saya berkat Ustadz Felix Xiao jadi tahu, jadi paham. Bahkan anak saya pun saya kasih nama Muhammad Al-Fatih karena saya mendapat referensi dari Ustadz Felix Xiao. Saya juga mengikuti Habib Lutfi, terus Gus Baha, yang notabene mereka adalah kelompok dari organisasi Islam dari Nahdlatul Ulama. Terus dari Gus Miftah pun saya ngikuti,
beliau membawakan ceramah yang sangat asik juga. Jadi sebenarnya agama kita nih rahmatan lil alamin, gak ada yang sama pemuji. Sebenarnya yang membuat kita ini ya saling berpecah belah, komen-komen yang tidak baik itu ya dari kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab, yang sengaja ingin ngebenturin antara kita Islam dan antara Islam dan umat beragama yang lain. Bahkan pernah ada jokes yang lagi tren ini, dark jokes ini, yang sangat gak patut dan sangat disayangkan sekali. Kalau kalian bisa mengikuti tren-tren TikTok tuh banyak banget dark jokes yang gak jelas itu kan, itu sangat parah. Bahkan sampai ada yang bikin statement bahwa maaf, Kristen, Hindu, Buddha adalah saudara kecuali yang satu. Waduh, jangan kayak gitu. Kita kan satu negara, satu kesatuan negara Republik Indonesia. Kita juga dulu pendahulu kita juga kan berjuang sama-sama. Mereka dari suku agama yang berbeda pastinya merebut kemerdekaan Indonesia. Masa iya sih kita hanya dengan masalah politik yang sebenarnya kalian pun belum tentu tahu masalahnya, tapi kalian hanya ikut-ikutan saja kan. Jadi ikut hujat sana hujat sini. Alangkah baiknya saya pernah dengar satu tokoh yang sangat kontroversial dulu di demo oleh umat Islam karena pernyataannya mengenai Al-Maidah ayat 51. Ada kata-kata yang menurut saya ya bisa banget untuk dikasih contoh, walaupun pernyataan beliau mengenai Al-Maidah 51 itu adalah kesalahan yang fatal. Jadi menurut beliau itu kalian boleh mengkritik siapapun yang kalian gak suka, itu boleh, asalkan apa? Asalkan kalian memberikan solusi. Itu baru namanya kritik yang sehat. Tapi kalau kalian hanya menghujat tanpa memberikan solusi, ya kalian pasti kena jerat Undang-Undang ITE. Seperti yang kalian tahu, Undang-Undang ITE itu kan hukumannya minimal 6 tahun penjara. Apa kalian gak sayang dengan masa depan kalian? Kalian gak sayang sama apa yang udah kalian perjuangin selama kalian hidup? Kalau dirusak hanya karena jari-jari manis kalian ini mengetik hujatan, sehingga kalian dilaporkan ke polisi dan kalian mendapatkan pasal Undang-Undang ITE tadi. Setelah itu ya kalian dipenjara selama 6 tahun. Setelah itu kalian mau kerja di mana? Dapat SKCK juga belum tentu kalian dapat, karena setahu saya kalau udah masuk penjara itu susah dapat SKCK dari kepolisian. Jadi alangkah baiknya untuk kejadian ini ya kita sama-sama mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Bapak Budi Djarot. Semoga perjalanan beliau di kehidupan selanjutnya, karena bahwasanya kita di dunia ini cuman mampir, cuman singgah. Nah, kita di dunia ini cuman singgah, dan kehidupan yang sebenarnya adalah di akhirat. Nah, makanya dari itu di tempat transit ini ya kita harus jaga-jaga supaya satu nggak nyakitin orang, dua ya tadi meminimalisir hate speech lah sama orang. Jadi ini sangat berkesinambungan ya antara untuk kehidupan kita selanjutnya. Untuk kritik kita serahkan saja sama orang-orang yang punya kompetensi di bidangnya. Untuk bisa yang kritik para pemimpin itu adalah tokoh-tokoh agama atau ulama. Ulama ini sebagai penasehat mereka sebaiknya. Jadi ada kalanya saran dari saya pribadi, kalau kalian punya kritik sampaikan kepada ulama, dan nanti ulama yang kasih pesan kepada para pemimpin kita. Mereka bisa duduk bareng, mereka bisa menyampaikan kritik dan saran untuk pemerintah kita. Jadi kita ini cukup simak saja, atau enggak kita mengaspirasikan dalam bentuk yang sewajarnya. Hilangkanlah hujatan-hujatan yang menurut kita nggak penting kan. Jadi untuk kalian-kalian yang ngehujat di banyak akun sosial media yang mengenai meninggalnya Bapak Djarot,
perhatikanlah. Jadi ya kita tunjukkan bahwa kita ini umat Islam, umat Muslim yang sangat menjunjung tinggi kedamaian, rahmatan lil alamin. Kalau kalian pendukung Imam Besar Habib Muhammad Rizik bin Hussein Shihab, menurut saya beliau juga nggak bakal setuju kalau kalian melakukan hujatan seperti itu, karena setahu saya Habib Muhammad Rizik ini mempunyai ilmu yang sangat luar biasa dan sangat tawadu, dan kritik-kritik beliau walaupun keras tapi menurut saya ada sesuatu yang disampaikan di situ. Andainkala mungkin beliau dikasih waktu untuk duduk berdua dengan pemerintah, dihadiri dengan saksi, didengarkan, mungkin tidak seperti ini. Jadi untuk kalian juga ya jangan terlalulah menyudutkan ulama juga, jangan terlalu mengkritik pemerintah juga. Ingat ada undang-undang ITE, dan kalian juga jangan terlalu menghina ulama. Kenapa? Walaupun kalian tidak bisa dijerat dengan undang-undang ITE atau mungkin tidak dilaporkan, tapi ingat coy, ingat bang, ingat tante, tuan, puan, daging ulama itu beracun. Daging ulama itu beracun. Kalian ini bisa balik lagi ke tubuh kalian. Kalian mau coba silakan. Kalau saya pribadi, walaupun saya manusia penuh dengan dosa yang sangat bergelimpangan, saya nggak pernah berani menghujat ulama siapapun itu, walau dia dari pendukung pemerintah kek, ulama ini oposisi kek, yang judulnya ulama, yang punya ilmu agama yang mumpuni di atas dari saya nggak berani menghujat. Saya nggak berani mengkritik, pokoknya sami'na wa ta'na. Misalkan pernyataan mereka nggak sesuai dengan isi hati saya, ya sudah, nggak saya ikutin, cukup saya simpan dalam-dalam. Atau enggak kalau memang kita bisa berpapasan dengan beliau, kita bisa tanyakan, atau dalam istilahnya adalah tabayun. Jadi nggak usah hujatan-hujatan yang menurut saya Masya Allah banget ya. Kalau buka apa namanya akun-akun sosial media mengenai ya ulama-ulama yang bersinggungan dengan kubu pemerintah, mungkin hujatan mereka jauh lebih parah. Ya sebaiknya jangan seperti itulah teman-teman. Dan untuk kelompok-kelompok oposisi juga jangan terlalu over. Jadi ada rule-nya. Serahkan saja sama ulama kita, harusnya kita seperti apa, kita ikuti dengan baik. Semoga semua dirahmati Allah dan kita akhirnya kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Pernah ada yang ngasih tahu gue bahwa kita nanti mati sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Nah, jadi itu bisa menjadi tolak ukur kita mau mati seperti apa. Kalau kita jadi ahli Al-Quran, ya kita insya Allah mati dalam keadaan membaca Al-Quran. Kalau kita ahli ibadah, kita mati dalam keadaan ibadah. Kalau kita ahli maksiat, ya pasti kita mati dalam keadaan maksiat. Naudzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kan nggak tahu juga, karena Allah paling suka kepada manusia yang hobi maksiat tapi bertobat, daripada orang-orang soleh yang tidak pernah merasakan salah gitu. Jadi semuanya sangat berkesinambungan. Oke, jadi sekian dari gue, sekian dari saya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kalian suka dengan konten ini, silahkan share, like, dan subscribe. Kalau kalian mau mengkritik, silahkan kritik yang baik di kolom komentar. Nanti saya tanggapin di video selanjutnya. Kalau kalian mau menghujat, pasti saya blok. Saya nggak terima hujatan. Tapi kalau kalian mau mengkritik, seperti kata Pak Ahok, tadi udah saya kasih contoh. Kalau kalian boleh mengkritik, asalkan kalian memberikan solusi. Kalau kalian nggak memberikan solusi, itu namanya kalian menghujat. Dan kalian itu sama dengan orang bodoh. Saya bukan pendukung Pak Ahok, tapi ya ada segi positif yang bisa saya terapkan di sini gitu. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.